Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat di mata kuliah filsafat Islam, dan kali ini yaitu mengenai materi pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Saya sendiri sebagai pemateri, perkenalkan, nama saya Amelia Sofia Putri dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Nah, sebelum kita mengetahui pemikiran Ibnu Tufail, ada baiknya kita mengetahui dulu nih siapa itu Ibnu Tufail dan bagaimana riwayat hidupnya. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan dulu atau memaparkan dulu nih biografi tentang Ibnu Tufail. Nah, yang pertama yaitu nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Lahirnya Ibnu Tufail ini di Guadix, Arab. Provinsinya Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Muwahhidun. Kemudian, ia meninggalnya itu di kota Marrakesh, Maroko, yang pada tahun 581 Hijriah atau 1185 Masehi. Selanjutnya masih tentang biografi Ibnu Tufail. Nah, Ibnu Tufail ini dikenal sebagai filsuf muslim yang gemar menuangkan pemikiran filsafatnya dengan dituangkan di sebuah kisah yang sangat menarik. Nanti nih ada karya Ibnu Tufail yang bahwa itu tuh merupakan nasnya Ibnu Tufail. Lalu, ia juga tidak hanya unggul dalam bidang filsafat katanya, melainkan ada dalam bidang kedokteran, kesastraan, matematika, dan astronomi pun ia mahir dalam hal tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai riwayat bagaimana kehidupan Ibnu Tufail. Menurut yang saya baca, bahwa Ibnu Tufail ini memulai karirnya sebagai dokter. Dia praktik di Granada. Dia awal karirnya itu dokter. Nah, lalu pada tahun 549 Hijriah, ia dipercaya sebagai sekretaris pribadi gubernur. Sudah dipercaya yaitu Gubernur Gueta dan Tangier oleh putra Al-Mukmin penguasa Al-Muwahhidun di Spanyol. Kemudian setelah dipercaya, ia selanjutnya beralih profesi lagi nih menjadi dokter. Tapi dokternya dokter pemerintahan dan sekaligus diangkat menjadi qadhi pada masa Khalifah Abu Ya'qub Yusuf. Ibnu Tufail ini memiliki peran penting terhadap pemerintahan karena saking dipercayanya dia juga menjadi dokter di pemerintahan. Selanjutnya, ini masih tentang riwayat hidup Ibnu Tufail pada tahun 5508 Hijriah bahwa Ibnu Tufail ini ditarik ke Marrakesh, katanya untuk dijadikan sebagai hakim. Menjadi hakim sekaligus dokter, mungkin ya, Masya Allah sekali di dalam keluarga istana. Jadi, di istana itu ia dipercaya menjadi hakim serta dokter ya. Pada masa itu katanya pada saat pemimpinnya itu Abu Ya'qub Yusuf yang masih memerintah. Kemudian pada tahun 578 Hijriah, Ibnu Tufail katanya sudah meletakkan jabatannya. Jadi sudah pensiun sebagai dokter pemerintahan dikarenakan sudah lanjut usia. Mungkin gitu ya. Selanjutnya ini masih lanjut di riwayat hidupnya Ibnu Tufail. Nah, setelah dia pensiun dari dokter pemerintahan, katanya kedudukannya itu diganti oleh Ibnu Rushd atas permintaan Ibnu Tufail. Mungkin ini digantikan oleh orang yang dipercaya oleh Ibnu Tufail yang ditunjukkan oleh Ibnu Tufail ini yaitu Ibnu Rushd. Nah, akan tetapi meskipun dia sudah pensiun, dia tetap diberikan penghargaan oleh Abu Ya'qub Yusuf yang memerintah tadi yang masih jadi pimpinan tadi di masa itu. Dia kan meninggalnya di Marrakesh, tadi yang sudah saya sebutkan. Ia meninggal dan dimakamkan di sana. Nah, pada saat upacara pemakaman Al-Mansur hadir dalam acara tersebut, jadi saking sangat pentingnya, dia pun diberikan penghargaan di masa tersebut. Sampai katanya upacaranya pun hanya dihadiri oleh beberapa orang penting saja. Mungkin yang jabatannya tinggi pada saat itu menjabat.
Nah, untuk slide selanjutnya mengenai karya Ibnu Tufail, yaitu yang termasyhur dan masih ada sampai sekarang yang masih kita nikmati di masa sekarang ini, yaitu karyanya adalah Hai Ibnu Yaqzan. Dan sebenarnya katanya banyak karya-karya Ibnu Tufail ini selain Hai Ibnu Yaqzan. Namun yang masih ada sampai sekarang ini dan masih termasyhur itu yaitu mengenai karyanya yang bernama Hai Ibnu Yaqzan. Apa aja nih fakta menarik tentang Hai Ibnu Yaqzan ini? Yaitu karya tersebut memang memaparkan pemikiran inti dari Ibnu Tufail dalam bidang filsafat. Jadi karya tersebut tuh emang khas dari pemikiran Ibnu Tufail dalam bidang filsafat. Kemudian yang ketiga, Ibnu Tufail banyak terpengaruh oleh pemikiran Plato. Mungkin dilihat dari karya tersebut disimpulkan bahwa pemikiran ini banyak terpengaruh dari pemikiran Plato. Dalam pemikiran filosofis Ibnu Tufail yang telah mencapai tingkatan yang paling tinggi dan termasyhurnya itu udah mencapai tingkatan yang paling tinggi, akhir mengenai karya Ibnu Tufail ini bahwa di dalam karyanya itu Hai Ibnu Yaqzan. Pemikiran tersebut kemudian katanya dituliskan ke dalam bentuk novel alegori yang diselingi dengan menawarkan korelasi filsafat antara agama dan akal dalam pencarian kebenaran yang hakiki. Begitulah mengenai karya Ibnu Tufail yang bernama Risalah Hai Ibnu Yaqzan. Nah, selanjutnya mengenai karya Hai Ibnu Yaqzan. Sebenarnya isi karyanya itu tentang cerita atau kisah-kisah fiksi. Kalau saya bacakan mungkin butuh waktu yang lama begitu. Jadi saya akan menyimpulkan apa saja sih yang ada di karya Hai Ibnu Yaqzan. Ada poin-poin yang sudah saya ringkas lagi bahwa mengenai karya-karya Hai Ibnu Yaqzan ini adalah khas, kan tadi sudah dibilang ini adalah khas pemikiran Ibnu Tufail. Nah, yaitu mengenai kisah fiksi dan di dalamnya itu yang pertama ada pandangan filsafat, ada tentang alam, semesta, Tuhan, agama, moral, watak, budaya masyarakat formal, dan adanya keserasian antara agama dan filsafat. Kemudian yang kedua di sana juga menjelaskan tentang kemampuan manusia untuk hidup sendiri dan mandiri tanpa adanya bantuan bahasa, budaya, dan tradisi yang mewarnainya. Artinya semua hal yang disebutkan tadi tidak sepenuhnya selalu mempengaruhi perkembangan akal manusia dalam karya Hai Ibnu Yaqzan. Kemudian yang ketiga yaitu membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebijaksanaan rasional dan mistis melalui kisah fiktif bahwa manusia dengan segala kelemahannya dapat saja berkomunikasi dengan Tuhan dan kekuatan akalnya atau filsafatnya maupun dengan kekuatan kalbunya atau tasawufnya itu menurut pemikiran Ibnu Tufail tersebut. Lanjut, ini adalah materi mengenai pembahasan pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Nah, di sini sudah ada 3 poin penting yang ingin dijelaskan Ibnu Tufail dalam karyanya yaitu Hai Ibnu Yaqzan tersebut. Nah, pemikiran Ibnu Tufail yang pertama itu adalah akal berpotensi terbesar yang dimiliki oleh manusia. Akal tersebut menurut Ibnu Tufail dapat mewujudkan dan membawa diri seseorang pada kebenaran mutlak tentang pencipta. Lalu yang keduanya, pemikiran filsafat Ibnu Tufail, yaitu Ibnu Tufail berpendapat bahwa kebangkitan nantinya hanya dialami oleh jiwa manusia saja. Artinya katanya Ibnu Tufail mengingkari terhadap adanya kebangkitan jasmani atau jasad manusia. Lalu pemikirannya yang ketiga, menurut Ibnu Tufail bahwa dunia ini bermulanya atau kodim yang artinya kemawujudan alam ini tidak diawali dengan kemawujudannya. Itulah pemikiran Ibnu Tufail. Jadi 3 hal poin penting yang dijelaskan dalam karyanya tersebut. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya, mohon maaf pasti ada kekurangannya dan mungkin teman-teman bisa cari lebih dalam lagi mengenai filsafat Ibnu Tufail ini khususnya. Gitu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.